cerah maupun di mendung, kita bersama-sama untuk menambah ilmu kita dalam mempelajari meresensi buku bersama narasumber kita, Mbak Riani Elita yang sudah datang dan sudah hadir di Zoom kita pada pagi hari ini. Selawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada kedua kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang tentu saja kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di kelas menulis resensi ini. Terima kasih juga kepada pengurus BPP, Mbak Wiwi, ada Ilham, dan teman-teman tim webinar pada pagi hari ini. Masya Allah, hari ini kita langsung bertemu dengan pakarnya ya, jawara menulis resensi. Mbak Riani Elita ini, saya sedikit bercerita, sudah lama berkenalan di dunia maya, tapi baru kali ini kita nge-zoom bareng, dan Masya Allah semoga tahun berikutnya bisa bertemu secara langsung. Nah, kita tidak perlu berlanjang lebar ya. Tadi udah dibuka basmalah ya? Belum ya? Yuk kita buka dulu dengan mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan sedikit tentang Mbak Riani Elita. Jika kata orang tak kenal maka tak sayang, maka kita ta'aruf dulu ya, kita berkenalan. Kalau aku dulu manggilnya Mbak Ria, sekarang mendekati manggil Mbak Lita. Hai Mbak, sudah hadir cantik sekali, Masya Allah. Oke, kita berkenalan. Mbak Riani Elita lahir dan menetap di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Masya Allah, aku belum pernah ke sana, siapa tahu nanti ke sana ya. Dan beliau ini sangat produktif, Masya Allah, bukan cuma sebagai penulis novel, tapi juga jadi blogger dan juga mengembangkan TBM ya, Taman Baca Masyarakat. Sudah menulis 19 buku novel, Masya Allah, 11 buku non-fiksi, ada 5 antologi, dan penghargaan menulis itu sangat banyak. Nanti teman-teman bisa baca lengkapnya di blog beliau, nanti ada linknya di chat ya. Nah, ini salah satunya, beberapa aja yang aku bacakan ya. Jadi buku beliau itu juga ada Rahasia Pelangi, Duet dengan Sabrina, The Secret of Room 403, Rumah untuk Cinta, dan non-fiksi ini ada salah satunya Menjadi Orang Tua Bijaksana, trio dengan Ria Malia dan Risa Mutia, Kecil-kecil Jago Finansial, duet dengan Mbak Risa juga. Tapi duetnya ini banyak loh. Jadi beliau ini Masya Allah ada juga dengan duet sama Ketua Umum FLP Mbak Afifah Afra, Sayap-sayap Mawada, Sayap-sayap Rahma, dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin teman-teman kepo banget ini penghargaan lomba menulis. Nah, ya kan? Beliau pernah memenang juara 1 resensi Indiva 2008. Insya Allah aku pernah ikut tapi kalah. Masih ikut lomba penghargaan. Pengharapan ya. Siapa tahu nanti tahun ini bisa menang juga. Yang pemenang selanjutnya pemenang juara 3 resensi novel 2 Perempuan 2008, pemenang resensi novel Takbir Rindu di Istanbul 2014, pemenang hiburan resensi non-fiksi Move On 2014, pemenang 1 resensi non-fiksi Bahagia Ketika Ikhlas 2014, pemenang 1 resensi novel Rindu 2014, pemenang 1 Indiva Reading and Review Challenge 2015, pemenang 2 resensi novel Pulang 2016, pemenang 1 resensi non-fiksi Cerdas Mengelola Keuangan Pribadi 2016, pemenang 2 resensi novel Pergi 2018. Masya Allah banyak banget. Tidak banyak yang bisa aku bacakan karena pasti teman-teman kepo, pengen langsung ketemu sama orangnya, dengar suaranya, dan langsung pengen sharing ya sama Mbak Riani Elita. Nah, jangan lupa kunjungi juga di blog beliau ya, www.riawanielita.com, dan juga blog Pintar Menulis beliau di smartnulis.blogspot.com. Langsung saja kita panggilkan Mbak Riani Elita tentang menulis resensi. Oke, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya mendengar suara Mbak Lita secara langsung nih. Baik, sebelum Mbak Lita sharing, di sana gimana Mbak, cuacanya cerah?
Alhamdulillah hari ini cerah, udah 3-4 hari ini alhamdulillah cuacanya bagus terus. Masya Allah, Alhamdulillah ya, biar sama-sama menularkan semangat cerah ke teman-teman yang Amin. lain. Ya, Baik amin, teman-teman, amin. Mm-mm. sebelum mulai, jadi teman-teman siapkan semangatnya, alat tulisnya. Nanti akan ada tanya jawab yang disiapkan. Jadi teman-teman diharapkan fokus, santai, dan juga ya keren. Ivan udah siap. Teman-teman yang lain sudah siap juga. Jadi kita sama-sama belajar sama Mbak Rewani Lita. Kepada Mbak Lita dipersilakan. Baik, terima kasih Yayu. Senang sekali hari ini bisa ketemu via webinar dengan Yayu. Amin untuk doanya tadi. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ketemu langsung ya. Baiklah, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan karunia-Nya kita dapat bertemu di webinar ini yang diselenggarakan oleh Forum Lingkar Pena. Selawat beriring salam, tak lupa kita persembahkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selama lebih kurang 2 jam ke depan apa yang kita lakukan di webinar ini akan diberkahi, dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dapat memperoleh manfaat kebaikan. Baiklah, sebelum mulai materinya, mungkin saya sedikit inilah ya prolog dulu gitu ya. Terus terang di sini saya merasa sedikit apa ya, terkejut dan juga gembira diundang oleh Forum Lingkar Pena untuk mengisi webinar dengan tema Kiat Menulis Resensi. Saya sedikit terkejut karena selama ini kalau ada panitia atau lembaga atau instansi yang mengundang untuk webinar itu biasanya pasti temanya seputar menulis fiksi ya, baik itu novel, juga cerpen. Nah, terus terang baru kali ini nih saya diundang webinar untuk untuk sharing pengalaman terkait resensi. Jadi ya alhamdulillah ternyata FLP cukup notice juga ya kalau saya selain menulis fiksi, non fiksi juga menulis resensi. Dan saya merasa gembira karena kalau saya amati belakangan ini memang euforia penulisan resensi ini agak tenggelam ya di dunia digital ini. Masih ada tapi tidak seheboh dulu gitu ketika masa buku cetak masih jaya. Jadi harapan saya mudah-mudahan lewat webinar FLP ini bisa kembali menggairahkan semangat menulis resensi ya. Karena menulis resensi itu buat saya pribadi manfaatnya sangat banyak dan sangat positif. Sedikit berbagi pengalaman. Saya pertama kali menulis resensi itu tahun 2008. Ya, tahun 2008 itu pertama kalinya juga saya mengikuti lomba menulis resensi yang diadakan oleh penerbit Indiva ketika itu. Jadi saya baca pengumumannya di majalah Anida, ya kemudian bismillah saya coba ikut ya. Padahal ketika itu saya juga belum belajar secara khusus ya mengenai teknik menulis resensi. Jadi modalnya waktu itu ya saya baca-baca resensi yang ada di majalah, termasuk di majalah Anida ketika itu dan majalah Umi. Kemudian saya beli beberapa buku terbitan Indiva, saya tulis resensinya. Dan alhamdulillah ketika itu menang, dapat juara 1. Buku yang saya resensikan waktu itu adalah novel The Winds, karya Ketua FLP, Mbak Afifah Afra ya. Ya alhamdulillah masih berkesan, masih teringat sampai sekarang ya. Karena itulah pertama kalinya saya meresensi dan alhamdulillah bisa menang lomba resensi, dan itulah yang kemudian memacu motivasi saya untuk terus menulis resensi. Ya sebenarnya kalau untuk menulis resensi untuk media saya termasuk jarang ya. Tapi saya lebih banyak
menulis resensi itu untuk kompetisi, untuk challenge, untuk update di blog, dan alhamdulillah sampai hari ini itu lebih kurang ada sekitar 200-an resensi lah yang sudah saya tulis ya. Bahkan lebih banyak dari novel yang pernah saya tulis ya. Nah, kenapa bisa ya alhamdulillah cukup banyak? Jadi waktu itu kan, saya rutin lah menulis resensi sampai kemudian tahun 2015 saya mengikuti, challenge yang diadakan penerbit Indiva juga, namanya Indiva Reading and Review Challenge. Jadi isi challenge itu adalah, para peserta harus menulis sebanyak-banyaknya resensi dalam tempo setahun. Nah, jadi yang dinilai itu adalah jumlah buku yang diresensi dan juga isi dari resensinya sendiri. Dan tahun itu dengan mengikuti challenge itu saya menulis resensi kalau nggak salah sekitar 120 apa 130 buku ya dalam setahun. Dan alhamdulillah juga dapat juara 1 challenge itu. Saya ingat dapat hadiah laptop yang laptopnya masih saya pakai sampai sekarang. Nah, itu sangat berkesan juga buat saya, karena kalau dibandingkan dengan sekarang, mau nulis 10 resensi aja setahun rasanya udah sulit gitu ya. Nah, baiklah itu sekilas pengalaman dan sekarang, kita langsung masuk ke materi aja ya. Kebetulan juga udah di-share ini slide screen-nya. Oke, lanjut. Ya. Jadi ini webinar kita ini bukan bermaksud, menganggap saya juga sudah lebih lebih pakar dan menulis resensi, tidak ya. Saya tahu di luar sana ada banyak sekali para resensor-resensor yang sudah mumpuni, ya sudah berpengalaman. Jadi ya anggap aja lah ini sekadar berbagi pengalaman dari apa yang sudah saya tekuni lah selama beberapa tahun dalam dunia resensi ini. Nah, ini lebih kurang apa yang akan saya sampaikan selama 2 jam ke depan. Ya, kita lanjut aja. Nah, baik. Seperti biasa untuk mengawali webinar, kita awali dengan definisi dulu lah ya. Nah, jadi apa itu resensi? Resensi berasal dari bahasa Latin ya, revider atau recensier atau recensio, dan bahasa Belanda resensi ya. Nggak tahu nih ya penyebutan yang benarnya apa, yang berarti menimbang atau menilai sebuah tulisan atau buku. Resensi juga kadang disebut sebagai review. Selain buku, resensi juga biasa dilakukan untuk media visual atau film. Nah, jadi kalau kita perhatikan, memang ada yang menyebut resensi ini sebagai review. Karena secara definisi, secara pengertian memang tidak berbeda jauh. Ya, baik resensi, baik review, di dalamnya ada unsur mengkaji ulang, menilai, ya, memberi ulasan. Hanya saja dalam penggunaannya, review biasanya digunakan untuk tujuan yang lebih luas. Ya, sebagai contoh terhadap kebijakan publik itu juga digunakan istilah review. Terhadap naskah-naskah hukum juga digunakan istilah review. Tetapi kalau untuk resensi itu memang lebih fokus, lebih khusus ditujukan untuk menilai buku ataupun film. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini tujuan resensi. Jadi resensi itu dilakukan untuk mengkaji kembali isi buku, membahasnya, memberikan kritik dan saran tentang suatu buku. Biasanya resensi berisi tentang kelebihan, kekurangan, dan informasi ringkas mengenai sebuah karya. Jadi boleh dikatakan resensi ini seperti bedah buku yang kita lakukan sendiri gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada proses bagaimana kita mengkaji kembali isi buku yang kita baca. Kemudian kita tuangkan, kita bahas dalam bentuk tulisan. Kemudian di dalamnya juga disertai dengan kritik dan saran tentang isi buku. Ya, baik, kita lanjut.
Oke. Nah, manfaat resensi. Seperti yang sudah saya ungkapkan di awal bahwa resensi ini buat saya pribadi itu terasa sangat, bermanfaat ya. Makanya di sini saya mencoba membagi manfaat resensi itu menjadi 2, yang satu manfaat, internal dan satu lagi manfaat, eksternal. Mungkin kita ke yang manfaat internal dulu ya. Ini yang tampil di depan saya manfaat eksternal ya. Mhm. Nah ya, manfaat internal. Yang pertama yaitu meningkatkan minat dan kuantitas membaca. Nah, jadi terus terang saja, yang saya rasakan adalah ketika saya meniatkan membaca buku itu untuk menulis resensinya, itu otomatis mendorong keinginan saya untuk membaca buku itu lebih banyak dan lebih serius, lebih komprehensif ya. Nah, jadi dengan sendirinya ketika kita meniatkan membaca untuk tujuan menulis resensi, itu juga akan mendorong minat dan keinginan kita untuk membaca lebih banyak, dan lebih serius. Nah, jadi kita tahu nih ya, masing-masing orang itu punya gaya membaca yang berbeda-beda. Ada orang yang kalau membaca itu dia harus bacanya utuh, komprehensif ya, semua dibaca. Nah, ini yang saya lakukan bertahun-tahun dulu. Jadi ketika baca sebuah buku, itu memang saya baca dari A sampai Z, bahkan, termasuk identitas bukunya saya baca, sampai ke biodata-biodata penulisnya pun saya baca. Nah, ada juga sebagian orang yang saat membaca buku, dia mungkin lebih senang membaca poin-poinnya saja, ya. Karena tujuannya memang mungkin ingin menyerap hal-hal yang terasa penting dari, buku tersebut. Ada lagi orang yang, merasa misalnya baca fiksi atau novel ya, dia cukup baca awalnya, bagian seru-serunya, dan ending-nya, ya ada yang seperti itu. Dan kalau saya sih membaca seperti itu tuh kurang seru ya, karena kita kurang bisa menangkap keseluruhan isi cerita. Dan ada lagi orang yang baca buku itu sinopsisnya saja, ya ada. Jadi saya ingat, beberapa tahun silam ketika novel pertama saya terbit, Tarapuccino, jadi novel itu kan saya tawarin nih ke teman-teman di kantor. Nah, jadi ada, salah seorang teman ketika itu, waktu saya tawarin, dia ambil bukunya, dia baca sinopsis di belakang buku, dan kemudian, katanya, "Oh, ini bukunya cerita tentang toko roti ya, Bu?" "Iya, heeh." Udah dia baca, ya udah, saya udah tahu ceritanya, buku itu dia letakkan lagi di meja dan dia pergi. Dan terus terang waktu itu saya sempat tertegun sejenak gitu ya, artinya, saya udah nulis novel ini lebih kurang setahun lamanya, dan sampai di dia ternyata dia sudah merasa cukup hanya dengan membaca sinopsisnya saja. Ya, ternyata memang ada orang-orang di luar sana yang punya gaya membaca seperti itu. Nah, tetapi ketika kita ingin menulis resensi, tentu tidak bisa hanya sekedar membaca sinopsis. Kita harus baca keseluruhan isi buku. Jadi itulah sebabnya kenapa, dengan kita menulis resensi, itu akan mendorong kita untuk membaca secara komprehensif. Kemudian manfaat berikutnya adalah meningkatkan pemahaman dan ingatan terhadap, isi buku. Nah, jadi dengan kita menulis resensi, maka tingkat pemahaman kita terhadap buku itu insya Allah akan lebih baik, termasuk ingatan kita terhadap isi buku. Jadi saya boleh bandingkan apabila ketika saya, membaca yang hanya sekedar membaca, dengan membaca yang kemudian saya lanjutkan dengan menulis resensi, itu ingatan terhadap isi buku itu akan lebih kuat ketika saya menuliskan resensinya. Jadi saya baca, saya pahami, saya tulis resensinya, maka isi buku itu akan bertahan lebih lama di dalam memori saya. Dan ini saya mau sedikit, bercerita ya, beberapa tahun lalu, itu ada seorang mahasiswa S3 dari London, Inggris. Dia melakukan penelitian untuk disertasinya itu, di tempat kami, di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Jadi dia datang ke kantor, dia sampaikan tujuannya, ya kebetulan dia cukup, fasih berbahasa Indonesia.
Ya, kemudian dia minta data-data lah untuk mendukung penelitiannya. Jadi waktu itu kami berikan buku profil ya, profil Kabupaten Bintan, itu tebal sekali ya, tebalnya kan kayak kitab gitulah, kitab Al-Qur'an, bahkan mungkin lebih tebal. Nah, kami berikan kepada dia, ya silahkanlah dia ambil data-data yang dia perlukan. Nah, waktu itu apa yang dia lakukan, dia mencatat di buku tulisnya gitu ya. Jadi isi yang dia kepingin itu dia catat. Nah, tentu waktu itu kita heran kan, kenapa kok dicatat? Jadi kami sarankan itu di belakang ada tempat fotokopi, silakan di-copy saja nggak apa-apa, mana yang kamu perlukan. Apa jawabannya? Oh tidak, saya hanya memerlukan yang sedikit saja. Dan kenapa saya catat? Karena dengan mencatat saya akan lebih kuat dalam mengingatnya. Wah, ini kaget juga mendengar jawaban dia ya, seorang mahasiswa S3 tetapi lebih memilih untuk mencatat isi referensi ketimbang memfotokopinya. Jadi memang dia lama itu di kantor ya, sampai sore dia terus mencatat dan sesekali kita lihat dia ngerentangin tangan karena pegel, ya udah kita biarin aja karena itu memang maunya. Ya tapi mungkin walaupun cara itu terlihat kurang efisien, tapi bagi yang bersangkutan itu efektif untuk mengingat isi referensi tersebut ya, kira-kira seperti itu. Dan manfaat berikutnya yang saya rasakan adalah resensi itu dapat melatih daya kritis dan analisa, terutama analisa kita terhadap isi buku. Nah, jadi ketika kita menulis resensi, itu kita akan terstimulasi nih untuk mengkritisi isi buku, untuk menilai isi buku, dan kemudian membandingkan apa nih kira-kira manfaat buku ini, apa korelasinya terhadap kehidupan saat ini. Ya, melatih daya kritis dan analisa. Dan saya pikir manfaat ini sebenarnya bisa untuk mulai kita tanamkan sejak dini ya. Ya artinya sekarang beberapa waktu lalu sebelum Covid, kita tahu ada program untuk anak sekolah itu membaca 15 menit ya kalau nggak salah sebelum mulai belajar. Nah, saya pikir tidak ada salahnya juga ke depan mungkin ada program nih ya, apakah dilaksanakan secara online di masa Covid ini atau nanti setelah tatap muka, di mana anak-anak sekolah itu juga didorong untuk resensi buku. Ya, jadi dengan demikian anak itu dia tidak hanya sekedar membaca buku, ya, karena dalam 15 menit yang wajib itu kita juga nggak tahu ya dia benar-benar baca atau sekedar membalik-balik lembaran buku. Nah, tapi kalau kita meminta dia menulis resensinya, maka otomatis si anak dituntut untuk membaca secara serius. Dan kemudian juga menstimulasi anak untuk bisa memberikan opininya, persepsinya terhadap buku yang dia baca. Dan ini pernah dicoba di Kabupaten Bintan. Kalau nggak salah tahun 2017 ya, saya pernah jadi juri lomba resensi untuk lomba resensi yang diadakan Dinas Perpustakaan yang pesertanya waktu itu anak-anak SMA. Nah, jadi mereka saya kasih buku-buku, novel-novel saya, silakan pilih mau judul apa. Jadi waktu itu dari Dinas Perpustakaan membeli mungkin berapa puluh eksemplar ya buku saya ketika itu, dibagikan ke mereka, mereka dikasih waktu kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 jam untuk baca dan kemudian mereka diminta menulis resensinya. Dan alhamdulillah dalam waktu beberapa jam itu, kemudian mereka tulis resensi, ternyata hasil resensinya cukup baik ya untuk ukuran anak SMA kayak itu. Jadi dengan artian bahwa ternyata anak-anak muda ini, generasi muda ini ternyata bisa kita stimulasi ya daya pikir, daya analisa, daya kritisnya salah satunya dengan resensi. Nah, kemudian manfaat lain yang saya rasakan adalah dapat memotivasi ide-ide baru. Nah, jadi setiap orang mungkin beda gaya, beda cara ya dalam menyerap inspirasi. Tapi kalau saya tetap inspirasi terbesar buat saya itu adalah dari buku. Jadi kebiasaan saya adalah ketika saya mau menulis buku, baik itu novel ataupun non-fiksi, saya pasti akan membaca buku.
Ya, membaca buku itu bukan hanya satu, bisa 4, bisa 5 baca, baru saya mulai menulis. Karena dengan cara itulah saya bisa motivasi munculnya ide-ide baru untuk saya, untuk memulai proses menulis. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi yang internal, sekarang manfaat eksternal. Ya, artinya bahwa dengan kita menulis resensi itu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita pribadi, tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat. Yang pertama yaitu resensi bisa memberi informasi dan penilaian yang objektif terhadap buku. Ya, jadi dengan kita menulis resensi, berarti kita sekaligus nih ya menyampaikan informasi tentang buku kepada orang lain atau kepada masyarakat secara luas dan sekaligus memberikan penilaian terhadap buku tersebut. Nah, ini nantinya juga akan mendukung manfaat yang kedua yaitu menjadi referensi bagi calon pembaca atau pembeli buku. Nah, jadi dengan seorang calon pembaca atau calon pembeli buku, dengan dia membaca resensi terlebih dahulu, maka dia sudah dapat informasi awal nih. Oh, seperti ini nih kira-kira buku yang mau saya beli. Ya, pada saat dia butuh buku misalnya tentang tema parenting, ya, dia baca resensi beberapa buku tentang parenting, maka dia akan terinformasi. Maka dia akan bisa memilih dari sekian alternatif buku untuk dia baca, untuk dia beli. Nah, itulah di antara tujuan eksternal dari kita menulis resensi. Dan terus terang buat saya dari sisi saya sebagai pembaca atau masyarakat ini sangat membantu sekali ya. Jadi ketika saya mau beli buku A, ya kebetulan ada buku baru terbit judulnya A. Kalau sekedar baca sinopsis aja mungkin kita tidak terlalu apa ya, terinformasikan tentang isi buku. Tapi kalau membaca resensi, nah di situ kita mendapat informasi yang lebih lengkap tentang buku tersebut ya, walaupun itu kita membacanya dari persepsi si resensornya gitu. Tapi minimal kita bisa membuat pilihan-pilihan. Kita bisa mengambil keputusan tentang buku yang akan kita baca dan beli. Nah, termasuk juga untuk film ya. Terus terang dulu saya tidak pernah itu nonton Korea-Korea itu ya. Tapi sekarang karena semakin booming-nya orang membicarakan tentang drama Korea, termasuk resensi-resensi film dan dramanya, ya akhirnya saya terpancing juga untuk nonton. Dan ternyata ya memang banyak ceritanya yang menarik. Nah, bagi saya berarti manfaat resensi film itu sampai, artinya pembaca masyarakat yang tadinya awam terhadap drama Korea seperti saya, akhirnya bisa ikut nonton, ikut menikmati, dan pada akhirnya ikut menyukai. Nah, ini pun sebenarnya bisa kita lakukan pada untuk tujuan memotivasi masyarakat ya dalam hal menulis, dalam hal mempromosikan buku. Jadi itulah sebabnya manfaat berikutnya dari menulis resensi ini adalah mendukung promosi buku. Nah, ini juga sudah berlangsung ya, berlangsung sampai saat ini saya masih lihat banyak tuh di sosial media para resensor yang meresensi buku-buku penulis, dia upload di Instagram atau di Facebook sehingga para pembaca bisa tahu nih, oh bukunya si A udah terbit isinya tentang ini dan sebagainya. Dan ini juga pernah saya lakukan beberapa kali ya untuk mendukung promosi buku-buku saya. Jadi saya menggandeng para resensor, saya bagikan buku saya, kemudian mereka resensi dan mereka post ya di sosial media atau di blog ya. Jadi dengan menulis resensi itu juga merupakan suatu tindakan positif untuk mendukung promosi buku ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pernah menulis dan menerbitkan buku, pasti pernah merasakan lah ya, bahwa mempromosikan buku itu tidak mudah. Nah, jadi salah satu cara untuk bisa mendukung promosi buku itu adalah melalui resensi. Dan manfaat berikutnya adalah mudah-mudahan ini ya, dengan resensi kita juga bisa memotivasi minat baca masyarakat ya. Jadi ya saya mengambil analoginya dengan drama Korea itu tadilah ya. Jadi semakin dia digencarkan
semakin dia dihebohkan dengan banyaknya resensi-resensi film dan drama Korea yang beredar di dunia maya, maka itu akan memancing orang yang tadinya nggak nonton jadi nonton. Nah, saya harapkan ini juga bisa terjadi dalam dunia literasi, dalam dunia buku ya. Jadi dengan semakin banyaknya resensi yang beredar di dunia maya, mudah-mudahan itu akan dapat memancing nih masyarakat yang tadinya mungkin bukan pembaca buku, jadi tertarik untuk membaca buku. Oh, ternyata buku ini menarik ya. Oh, ternyata buku ini bermanfaat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini harapan saya akan menjadi outcome-nya nanti lah ya dari webinar-webinar semacam ini. Jadi besar harapan saya eh, teman-teman yang mengikuti webinar resensi hari ini akan termotivasi untuk menulis resensi secara rutin dan mudah-mudahan itu bisa jadi kontribusi kita nih untuk memotivasi minat baca masyarakat kita yang katanya sampai hari ini masih rendah ya, literasinya juga masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan resensi ini bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan angka literasi masyarakat kita. Nah, baik kita lanjut. Resensi udah. Nah, ini format penulisan resensi ya. Nah, sebuah resensi itu pada umumnya memuat hal-hal seperti ini ya. Di dalamnya ada judul buku, kemudian ada data buku ya. Data buku itu mulai dari covernya, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, kemudian jumlah halaman, harga, juga ISBN. Kemudian juga biasanya ada pengenalan singkat ya tentang penulis. Ya apalagi kalau memang si penulis itu seorang ahli yang berkaitan dengan buku yang dia tulis ya. Misalnya dia seorang dokter, kemudian dia menulis tentang buku yang bertema medis, maka itu biasanya diperkenalkan dulu nih bahwa si penulis adalah seorang dokter yang berpengalaman di bidang ini. Ya, jadi tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa memang ilmu yang dibagikan di buku itu bersumber dari ahlinya. Nah, kemudian juga isi buku secara ringkas atau sinopsisnya. Ya, setelah itu penilaian terhadap isi buku. Ini dari sisi perspektif si resensor dan kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini biasanya mengandung apa ya? Penilaian dalam bentuk ringkas yang merangkum keseluruhan isi buku sehingga pembaca bisa mendapat apa ya, pandangan apakah buku ini memang pantas, memang layak, memang perlu dia baca atau tidak. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini media untuk resensi. Jadi resensi ini medianya ada bermacam-macam, ada media cetak, ada media online, kemudian ada website, blog, dan juga sosial media. Nah, untuk media cetak, sebelum tadi pagi saya juga udah browsing ya informasi tentang media cetak mana aja yang menerima resensi. Tapi saya nggak tahu tuh apakah informasi yang diberikan di internet itu masih update atau tidak. Karena yang terakhir saya baca itu update-nya sekitar tahun 2017 ya. Berarti itu kan sebelum masuk masa pandemi ya. Jadi apakah semua media yang termuat di situ masih menerima resensi atau tidak, saya kurang pasti juga karena setelah pandemi kan ada banyak media yang bertumbangan ya, media cetak maksudnya. Ya, tapi kalau memang diperlukan, mungkin nanti saya bisa share ke WA admin untuk di-share di apa chat room mungkin ya, di chat room tentang media cetak mana saja yang masih menerima resensi. Kalau nggak salah itu ada sekitar 13 atau 14 ya yang ada informasinya, yang lengkap dengan jumlah kata, email untuk pengiriman, kemudian juga honornya, itu ada lengkap di situ tadi saya baca. Kalau memang diperlukan, nanti saya akan share.
Kemudian juga melalui media online ya. Jadi sekarang surat kabar, majalah juga sudah banyak nih yang berhijrah ya menjadi media online. Jadi ada beberapa koran atau majalah online yang juga menerima resensi. Nah, kemudian juga ada website ya. Setelah itu blog dan satu lagi sosial media. Blog ini tentunya blog pribadi kita ya. Jadi teman-teman kalau mampir di blog saya di riawanielita.com ya silahkan, itu cukup banyak resensi di sana. Dan kemudian satu lagi juga sosial media. Ya, jadi sekarang juga Instagram itu jadi media yang cukup efektif nih untuk mempublikasikan resensi. Ya, biasanya para book blogger atau host blog tour itu dia mempromosikan di Instagram itu secara bertahap ya, karena Instagram kan pemuatan captionnya terbatas ya. Nah, jadi nanti ada part 1, part 2, part 3 tentang resensi satu buku. Nah, jadi itu sosial media ternyata juga sekarang jadi salah satu media untuk mempublikasikan resensi. Baik, kita lanjut atau saya share dulu nih informasi tentang media cetaknya. Bentar ya. Mungkin saya share ke siapa nih ya, ke admin aja kali ya, ke Yayu nanti untuk di share di grup chat. Sebentar, cari dulu. Boleh Mbak, silakan. Kita tunggu. Ya. Jadi buat teman-teman juga yang sudah sama. tidak sabar mau bertanya, boleh nanti di kolom chat ya. Persiapkan pertanyaan terbaiknya. Oke, sambil nunggu Ya. bisa saya tampilkan ya. dulu yang ada ya Mbak. Boleh slide-nya mungkin bisa dilanjut aja. Ya. Nanti ya itu alamat redaksinya udah saya share ke WA Yayu ya untuk di-share di chat room nanti. Sementara kita lanjut dulu dengan slide-nya ya. Oke, kita lanjut dulu aja ya teman-teman sambil menunggu nanti informasinya. Oke, silakan Mbak. Oke, tadi media resensi udah, sekarang kita lanjutkan dengan langkah-langkah menulis resensi. Nah, ini nih bagian pentingnya ya. Jadi pada saat kita menulis resensi itu apa aja sih yang harus kita lakukan ya. Nah, yang pertama adalah kita harus baca buku yang mau kita resensi itu secara menyeluruh, secara komprehensif. Jadi tidak hanya sekedar sinopsisnya saja, tidak hanya sekedar bagian-bagian pentingnya saja, tetapi kita harus membacanya secara utuh ya. Karena dari situlah kita bisa melakukan penilaian secara objektif. Kalau kita hanya membaca sebagian atau seperempat, ya bisa jadi penilaian kita juga tidak akan utuh terhadap buku itu. Ya, kita mengkritisi misalnya tentang part A dari sebuah buku non-fiksi. Tetapi sebenarnya tentang itu sudah ada di dalam buku tersebut. Hanya karena kita belum membacanya secara utuh, kita menganggap bagian itu tidak ada. Nah, itu tidak boleh demikian ya. Jadi dalam membaca buku untuk ditulis sebagai resensi, itu membacanya harus utuh. Nah, kemudian yang kedua, kita tandai nih bagian yang menarik untuk diulas. Nah, apalagi kalau bukunya tebal ya, sampai 300-an halaman ke atas. Nah, itu kan sangat tebal kalau sekedar kita baca aja dengan keterbatasan memori kita, mungkin akan sulit nih untuk kita mengingat bagian-bagian mana yang penting untuk kita resensi. Ya, karena tidak semua juga bagian buku itu layak diangkat dalam ulasan kita gitu. Jadi kita tandai nih bagian-bagian mana yang penting. Nah, kalau saya kadang saya lipat aja gitu ya kalau nggak ketemu penanda, karena dalam satu buku, apalagi yang tebal, nah itu kan bagian-bagian pentingnya sangat banyak. Nah, itu biasanya saya tandai, langsung saya lipat aja mana yang penting-penting. Nah, kemudian langkah berikutnya cari perbandingan dengan buku sejenis. Nah, langkah ketiga ini sebenarnya langkah additional ya, tambahan. Artinya sebenarnya bisa aja kita skip, tetapi kalau kita ingin membuat ulasan kita itu lebih tajam, lebih mendalam,
maka alangkah lebih baik kalau kita juga mencari perbandingan ya atau komparasinya. Bisa dengan buku yang sejenis dengan tema yang sama, bisa juga dengan buku karya penulis yang sama sebelumnya ya. Misalnya kita mau mengulas novel nih. Ya, ternyata itu novel yang kesekian dari penulis tersebut. Nah, kita bisa bandingkan nih, kita bisa compare dengan penulisan novel dia yang sebelumnya. Oh, ternyata sudah banyak kemajuan yang signifikan. Oh, ternyata alur ceritanya lebih seru. Oh, ternyata penulisnya sekarang udah berani mengeksplor tema-tema yang berbeda ketimbang buku-bukunya yang dulu. Ya, silahkan. Itu akan membuat ulasan kita lebih kaya dan lebih tajam. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menggali informasi tentang penulis. Ya, ini juga tujuannya adalah untuk memperkaya resensi kita. Jadi alangkah lebih baik kalau di dalam sebuah resensi itu juga menyertakan informasi tentang si penulisnya, ya, baik itu penulis buku fiksi maupun non fiksi, ya. Dan ini akan memberikan apa ya, view yang lebih baik juga nih kepada pembaca terkait si penulis. Jadi orang tahu, oh ternyata ada dokter nih yang bisa nulis buku, misalnya begitu ya. Oh ternyata ada guru yang bisa menulis buku. Nah seperti itu. Jadi pembaca juga akan terinformasikan tentang si penulisnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menggali informasi penting tentang buku. Nah, ini biasanya ini bisa kita temukan pada bagian prakata ya atau kata pengantar ataupun mungkin di dalam informasi tentang launching buku tersebut. Jadi ada informasi-informasi penting terkait buku itu juga bisa kita sampaikan di dalam resensi. Ya, misalnya saja nih, latar belakang penulisan buku A adalah karena adanya peristiwa B. Nah, itu akan memperkaya resensi kita. Jadi seperti tadi pagi saya membaca resensi judulnya Robohnya Asuransi Kami. Nah, itu bukunya dilatar belakangi oleh jatuhnya asuransi Bumi Putra, ya salah satu asuransi terbesar di negeri ini. Nah itu akan memperkaya resensi bahwa ternyata buku itu ditulis berlatar belakang jatuhnya asuransi Bumi Putra. Nah seperti itu ya. Jadi apa yang melatar belakangi penulisan buku itu juga akan membuat resensi kita lebih kaya dan lebih menarik. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan dengan tips menulis resensi untuk buku non-fiksi. Ya, jadi tips yang pertama kita harus kenali dulu nih jenis bukunya. Kan buku non-fiksi itu ada berbagai jenis juga ya. Ada yang jenisnya itu motivasi populer, ada yang jenisnya how to ya, ada yang jenisnya chicken soup, ya, ada lagi yang jenisnya semacam bunga rampai atau antologi ya yang memuat tulisan esai-esai pendek. Nah, itu harus kita kenali dulu nih. Jadi buku non-fiksi yang kita resensi ini jenisnya apa. Ya, langkah selanjutnya kita ulas tentang latar belakang, format atau gaya penulisan dan poin-poin penting di dalam buku. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada bagian langkah penulisan tadi. Jadi kita cari nih latar belakang penulisan buku non-fiksi tersebut ya kalau ada. Ya, kemudian juga format atau gaya penulisannya. Apakah buku non-fiksi ini ditulis dengan gaya yang baku ya seperti penulisan skripsi atau jurnal seperti itu, atau mungkin ditulis dengan gaya populer, gaya santai, gaya gaul ya. Dan kemudian apa nih poin-poin penting di dalam buku tersebut ya. Biasanya ketika pembaca membaca resensi non-fiksi, hal penting yang pengen dia ketahui itu adalah poin pentingnya. Poin penting dalam buku itu yang kira-kira membuatnya kepingin memiliki buku tersebut. Kemudian selanjutnya bandingkan dengan buku sejenis ya kalau ada ya. Dan dalam perbandingan ini ya bukan berarti kita membandingkan oh buku A lebih baik dari buku B. Enggak, tidak seperti itu ya dalam menulis resensi buku. Tetapi kita bisa membandingkannya tentang cara pengemasan ya. Misalnya nih buku parenting ya atau kita cari tema lain lah ya, buku bertema tentang kesehatan. Ya mungkin dari buku A
mengulas sisi kesehatan itu dari sisi kesehatan pribadi ya, diulas dengan cara how to. Jadi ada contoh jurnal pagi itu kita harus ngapain, menu yang harus kita makan sehari-hari itu seperti apa. Nah, mungkin buku B dia mengulas tentang kebiasaan hidup sehat ya. Jadi keduanya sama-sama bertema tentang kesehatan, tetapi diulas dengan cara dan sudut pandang yang berbeda. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, komparasi-komparasi itu juga akan membuat penulisan resensi kita akan lebih tajam. Nah, selanjutnya jelaskan kelebihan isi buku. Ini kita bisa menggunakan gaya bahasa yang persuasif ya, karena seperti tadi saya sampaikan tentang manfaat menulis resensi, salah satunya adalah untuk mendukung promosi buku. Jadi kalau memang kita merasa buku itu punya kelebihan yang pantas membuat buku itu layak dibaca banyak orang, maka kita jelaskanlah kelebihan buku itu dengan bahasa yang persuasif sehingga orang tertarik nih untuk memiliki buku tersebut, untuk membaca buku tersebut. Kemudian jelaskan manfaatnya untuk pembaca. Nah, ini juga bagian penting dalam penulisan resensi buku non-fiksi. Jadi ketika seorang pembaca, dia membaca resensi buku, dia bakal tahu nih, oh kalau saya baca buku ini, maka manfaat yang saya peroleh kira-kira seperti ini. Ya, jadi sertakanlah apa nih kira-kira manfaat yang bakal didapat pembaca dengan dia membaca buku tersebut di dalam resensi kita. Kemudian sertakan kritik positif jika memang diperlukan. Ya, jadi ini untuk memberikan penilaian objektif lah terhadap buku yang kita baca. Jadi seperti resensi yang tadi saya baca tentang robohnya asuransi kami, itu ada kritik positif yang disertakan oleh resensornya bahwa buku itu tidak mengulas dari akar ya, artinya apa nih yang menjadi akar permasalahan yang membuat asuransi Bumi Putra itu akhirnya jatuh ya, apakah mungkin sistemnya, apakah mungkin SDM-nya, ternyata tidak diulas secara lengkap di dalam buku. Nah, itu salah satu contoh kritik positif terhadap buku yang kita ulas ya. Oke, lanjut. Tadi tips menulis buku non-fiksi. Sekarang kita lanjut dengan tips menulis resensi untuk buku fiksi atau novel. Ya, silakan ditampilkan. Ini mungkin ada perbedaan apa ya, format ya, sehingga tampilan di layar agak berbeda nih dengan yang ada di laptop saya. Untuk tips menulis resensi buku fiksi atau novel, nah ini ada sedikit perbedaan ya. Yang pertama yaitu mengulas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik novel? Teman-teman bisa browsing nanti ya. Dan di sini saya akan jelaskan sekilas. Kalau unsur intrinsik itu adalah mencakup unsur-unsur pembangun novel. Termasuk di dalamnya itu tema, alur, konflik, penokohan, latar, amanat. Nah, itulah yang menjadi bagian dari unsur intrinsik novel. Kalau unsur ekstrinsiknya apa? Itu adalah hal-hal yang sekiranya mempengaruhi penulisan tersebut. Hal-hal yang ada di lingkungan si penulis ya, misalnya seperti itu. Maka menjadi penting nih untuk kita tahu juga tentang latar belakang si penulis ya. Jadi unsur ekstrinsik itu misalnya seperti ini. Si penulis ini ternyata adalah seorang yang lama bermukim di luar negeri. Nah, ternyata suasana luar negeri itu kulturnya ya, kemudian mungkin pergaulan masyarakatnya itu ternyata bisa kita rasakan di dalam novel yang dia tulis. Nah, itu termasuk unsur ekstrinsiknya. Jadi bagaimana lingkungan luar itu memberikan pengaruh terhadap novel tersebut. Kemudian tips selanjutnya bandingkan dengan novel sebelumnya karya penulis ya jika ada. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya kalau novel yang kita resensi itu adalah novel kesekian dari si penulis, kita bisa bandingkan nih ya, kita bisa bandingkan dengan novel beliau yang terdahulu. Nah, kalau untuk novel memang lebih objektif kalau kita membandingkan dengan novel karya penulis yang sama ketimbang kita membandingkan dengan novel karya penulis lain.
Karena kalau kita membandingkan dengan novel karya penulis lain, khawatirnya akan muncul subjektivitas di situ. Ya, takutnya selera kita lebih bermain di situ. Karena kita lebih sreg dengan tipe penulisan si penulis A, maka kita akan cenderung memuji yang si penulis A. Ya, itu bedanya dengan kita mengulas resensi ya. Kalau resensi kita bisa mengulas dari sisi sudut pandang, dari segi cara penyampaian untuk tema yang sama dari buku yang berbeda. Tips berikutnya sama, jelaskan kelebihan isi buku ya. Kalau memang kita merasa buku itu pantas nih, buku itu memang punya kelebihan yang membuatnya layak dibaca oleh masyarakat banyak. Dan itulah sebenarnya salah satu tujuan resensi. Ya, bagaimana kita menarik orang nih untuk mau baca buku lebih banyak. Dan kemudian jelaskan pesan moral jika ada. Ya, jadi kalau misalnya buku itu punya pesan moral, punya amanat kebaikan, ya silakan disampaikan. Dan satu lagi, sertakan kritik positif jika diperlukan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang menarik nih di dalam buku itu, yang artinya ketika kita memberi kritik dengan harapan itu kelak bisa membuat penulisan lebih baik, itu bisa kita sampaikan ya. Cuma satu hal dalam menulis resensi novel, usahakan jangan spoiler ya. Artinya kita tuliskan semua sinopsisnya dari awal sampai ending, ya nggak seru lagi ntar. Nanti pembaca ya seperti teman saya itu, habis baca sinopsis, ya udah, saya udah tahu Bu ceritanya tentang apa. Ya, jadi usahakan dalam menulis resensi novel atau buku fiksi itu jangan sampai spoiler ya. Jadi ada bagian-bagian yang kita tahan untuk tidak kita ungkapkan seluruhnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ya kita lanjut ke slide berikut. Nah, ini perbedaan menulis resensi untuk media dan kompetisi. Nah, kalau resensi untuk media itu biasanya jumlah katanya terbatas ya, karena kolom di koran itu juga terbatas ya. Nanti teman-teman mungkin bisa klik tautan yang sudah di-share Mbak Yayu di kolom chat. Ya, di situ rata-rata kalau media itu membatasi berapa ya kalau nggak salah. Pokoknya sekitar 800 sampai 1000 kata, bahkan ada yang kurang ya. Jadi resensi untuk media itu paling kisarannya hanya sekitar 2 sampai 3 halaman A4 lah. Dan biasanya hanya mengandung data buku, isi ringkas, dan kesimpulan. Ya, karena keterbatasan jumlah katanya itu, maka otomatis tidak semua unsur resensi itu bisa kita sertakan di dalam resensi untuk media. Jadi pada umumnya resensi untuk media itu selain mengandung data buku, kemudian isi ringkasnya dan kesimpulan. Kesimpulan ini bisa berupa manfaat, bisa juga berupa kritik ya. Dan kemudian resensi untuk media juga pada umumnya menyertakan manfaat dan kelebihan buku. Nah, sementara resensi untuk kompetisi biasanya itu jumlah katanya lebih fleksibel, lebih panjang. Itulah sebabnya kenapa saya memang lebih cenderung menulis resensi ini untuk keperluan untuk tujuan kompetisi. Ya, karena dari sisi jumlah katanya itu lebih fleksibel. Ya, bisa di atas 1000 kata. Seperti sekarang yang digelar Indiva itu berapa ya? Kalau nggak salah 1000 apa 1500 kata gitu ya. Nah, jadi mungkin karena saya terbiasa nulis novel ya yang panjang, jadi kayaknya kalau nulis resensi yang dibatasi cuman sekedar 500-600 kata itu nggak puas gitu ya. Nggak, rasanya belum tersampaikan nih hal-hal yang ingin saya ulas dari buku itu. Makanya saya lebih senang nulis resensi itu untuk kompetisi. Dan biasanya untuk kompetisi itu mengandung ulasan yang lebih lengkap ya, karena tadi batasan jumlah katanya itu juga lebih fleksibel, lebih luas. Jadi di dalamnya itu kita bisa mengulas secara lengkap nih, ya mulai dari data buku, isi buku, kemudian kelebihan, kritisi, manfaat dan sebagainya. Dan resensi untuk kompetisi juga biasanya boleh disertai pengalaman atau perspektif resensi terkait buku. Nah, ini biasanya juga menjadi satu poin ya di dalam penulisan resensi untuk kompetisi. Jadi misalnya gini nih, kita habis baca buku itu,
kemudian kita aplikasikan isinya, ternyata terasa bermanfaat, dan itu kita sertakan di dalam resensi, itu bisa menjadi sebuah poin lebih ya. Artinya ternyata kita sebagai resensor sudah merasakan manfaat dari kita membaca dan mempraktekkan isi buku. Nah, itu bisa menjadi nilai lebih juga untuk resensi yang kita sertakan di dalam kompetisi. Oke, lanjut. Nah, ini peluang menulis resensi di era milenial ya. Seperti yang saya bilang di awal, sepertinya memang dunia resensi ini tidak lagi segemerlap beberapa tahun dulu ya, semenjak kehadiran platform-platform digital yang mulai menggeser buku cetak ya. Kita kembali ke slide awal tadi tentang peluang menulis resensi. Ya, tapi bukan berarti peluang menulis resensi itu sudah tertutup. Ya, tidak. Ya, masih banyak kok media baik cetak maupun online yang menerima pembuatan resensi. Baik itu yang ada honornya maupun nggak ada honornya. Tapi yang jelas media-media seperti itu masih ada. Kemudian peluang berikutnya adalah dengan kita mengikuti lomba resensi. Nah, sekarang kalau saya perhatikan lomba resensi itu tidak terlalu sering ya. Malahan lebih banyak lomba untuk menulis novel, cerpen ya, itu boleh dibilang sebulan ada beberapa kali saya perhatikan muncul tuh di sosial media. Tetapi kalau untuk resensi memang terbilang jarang. Nah, walaupun jarang, justru buat saya ini kesempatan nih buat teman-teman. Sesuatu yang jarang biasanya pesertanya juga jarang gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan teman-teman nantinya ikut lomba resensi yang jarang-jarang diadakan itu, peluang menangnya juga lebih besar ya. Kalau kayak nulis novel atau cerpen, wah itu sekali digelar aja pesertanya bisa ratusan. Nah, kalau resensi saya kurang tahu juga nih, karena belakangan kayaknya semakin jarang saya menemukan ada lomba resensi. Nah, jadi untuk sekarang kebetulan ada lomba resensi Indiva, jadi silahkan nih diikuti ya. Apalagi buku-buku Indiva, kita tahu juga banyak yang bagus-bagus. Jadi silahkan jadikan itu ajang buat teman-teman mengasah kemampuan untuk menulis resensi. Dan kemudian peluang lainnya kita juga bisa menjadi blogger khusus untuk resensi. Nah, ini juga semakin jarang saya temukan ada blogger yang memang mengkhususkan blognya itu untuk menulis resensi. Nah, kalau dulu saya punya beberapa kenalan gitu ya, yang memang blognya banyak mengulas tentang resensi, dan merekalah yang selalu saya gandeng nih untuk ikut mempromosikan buku-buku saya. Dulu saya ingat awal-awal saya membaca novel Metropop ya, Metropop terbitan GPU, itu modal saya juga membaca resensi. Jadi dulu ada satu resensor namanya Mas Ijul, dia memang spesialis mengulas novel-novel Metropop. Dan ternyata hobinya itu menurut saya cukup berhasil nih ya, memancing minat orang untuk baca Metropop. Termasuk saya waktu itu. Saya saya rutin nih baca ulasan-ulasannya Mas Ijul, dan kemudian dari situ saya pilih kira-kira mana nih novel Metropop yang dalam ulasannya tuh menarik buat saya. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi salah satu hal yang bisa dibangkitkan lagi lah pada masa ini ya, di antara blogger-blogger yang banyak bermunculan saat ini. Mudah-mudahan ada blogger yang meminati untuk menulis resensi di blognya secara khusus. Nah, kalau sudah ada blog yang khusus resensi, nah ini biasanya gampang nih digandeng untuk jadi tim promosi buku atau namanya host blog tour. Ya, bisa digandeng oleh penulis-penulis buku, bisa juga digandeng oleh penerbit buku. Ya, jadi beberapa penerbit buku saya amati juga sering menjadikan ini sebagai bagian dari tim untuk mempromosikan buku-buku yang mereka terbitkan. Ya, jadi mereka akan menggandeng para blogger-blogger yang rutin nih menulis menulis resensi di blognya, dan kemudian mereka gandeng untuk jadi bagian dari tim promosi buku. Nah, itu ya beberapa peluang menulis resensi di era milenial saat ini. Dan mumpung belum terlalu banyak ya
yang menekuni bidang ini. Jadi saya harapkan ini bisa jadi prospek lah buat teman-teman yang mengikuti webinar hari ini untuk lebih giat menulis resensi. Ya, jadi jangan sampai kalah gaungnya dengan penulisan novel, ya, penulisan novel di platform digital, cerpen dan sebagainya. Ya, karena manfaat menulis resensi ini juga sangat banyak ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini dia, kiat memenangkan lomba resensi. Ya, barangkali ada teman-teman yang mau mengkhususkan diri untuk menulis resensi untuk memenangkan lomba. Mudah-mudahan kiat ini bisa bermanfaat ya. Jadi kiat ini saya ambil dari pengalaman-pengalaman saya mengikuti lomba resensi. Jadi tadi udah dibacakan di awal beberapa lomba yang alhamdulillah pernah saya menangkan. Dan memang ya ketimbang lomba novel atau lomba blog, kalau untuk lomba resensi ini alhamdulillah proporsi menangnya saya rasa lebih banyak ya ketimbang yang kalah. Kalau kayak nulis novel kan mungkin ikut 10, 5 kalah, 5 menang. Ikut lomba blog, ikut 50, kalah 40, yang menang cuma 10 gitu ya. Karena pesertanya itu banyak gitu ya, peserta lomba blog. Sekarang kan blogger-blogger itu sangat banyak ya. Jadi probabilitas atau kemungkinan untuk menang itu juga semakin menipis. Nah, tapi kalau untuk resensi, ya mungkin karena pesertanya tidak terlalu banyak mungkin ya. Jadi memang perbandingan antara mana yang menang, yang kalah, kalau untuk saya itu ya alhamdulillah lebih banyak yang menang gitu ya. Ya mungkin itu tadi, ya bukan berarti karena saya pintar nulis resensi, karena pesertanya mungkin nggak terlalu banyak untuk resensi ini, nggak terlalu banyak peminatnya mungkin ya. Oke, ini beberapa kiatnya. Pertama, kita pelajari latar penyelenggara dan tulisan pemenang event sebelumnya jika ada. Nah, jadi kalau misalnya nih penyelenggaranya katakanlah penerbit ya seperti sekarang Indiva misalnya. Ya, kita pelajari nih kira-kira selera Indiva ini kayak apa sih ya. Nah, kita bisa lihatlah dari buku-buku terbitan Indiva untuk meninjau kecenderungan Indiva itu seperti apa. Ya, seperti saya termasuk sering mengikuti lomba yang diadakan Republika. Nah, jadi ketika mengikuti itu sekilas saya mempelajari Republika itu sebenarnya penerbit yang cenderung menerbitkan buku yang temanya seperti apa sih. Nah, dari situ saya belajar membaca selera Republika itu seperti apa. Dan termasuk tulisan pemenang event sebelumnya. Kalau misalnya si penyelenggara itu pernah menyelenggarakan event serupa sebelumnya. Itu bisa kita pelajari ya dari tulisan pemenangnya. Nah, kalau untuk Indiva saya nggak tahu nih ya apakah dalam rentang waktu berapa nih, 10 tahun mungkin ya, apakah pernah mengadakan lomba resensi secara rutin karena saya juga nggak terlalu update. Karena kalau mau mau melihat tulisan peserta yang saya ikuti tahun 2008 itu sudah terlalu jauh ya, dan waktu itu belum ada sosial media. Jadi tulisannya pun tidak bisa kita lihat lagi nih seperti apa contohnya ya. Dan kemudian langkah selanjutnya tulis ulasan secara komprehensif dan efektif tanpa spoiler. Ya, karena untuk lomba resensi biasanya jumlah katanya itu bisa banyak. Jadi tulislah ulasan itu secara komprehensif dari berbagai sudut. Ya, kalau misalnya kita mengulas novel, ya silahkan kita ulas dari sisi unsur intrinsiknya, ekstrinsiknya, ya, kemudian dari hal-hal yang melatar belakangi novel itu, silahkan. Tapi usahakan, nah ini bahasanya itu efektif, ya, tidak muter-muter, tidak berbelit-belit. Nah, ya. Jadi ketika orang baca resensi kita, itu dia langsung tahu poinnya apa. Nah, itu ya yang menurut saya penting nih untuk kita menulis resensi. Ya, jangan sampai kita menghabiskan hanya sekian paragraf hanya untuk membahas hal yang sama gitu ya. Jadi usahakan boleh panjang tetapi banyak gitu ya, banyak unsur yang kita ulas di situ. Ketimbang resensinya panjang tetapi poin ulasannya itu sedikit ya. Jadi itu ya triknya seperti itu. Dan tanpa spoiler khususnya untuk novel ya.
Usahakanlah jangan terlalu lengkap-lengkap kali lah ya mengulas sinopsis novel, sehingga tetap membangkitkan rasa penasaran pembaca nih untuk mengetahui isi buku itu. Kemudian sertakan pengalaman pribadi terkait buku yang diresensi. Ini boleh kita sertakan. Bahkan bisa jadi ini menjadi sesuatu ekstra yang membuat panitia mungkin lihat, oh, ternyata ini ada peresensi yang sudah langsung merasakan manfaat dari buku yang dia baca. Ya, misalnya buku tentang kesehatan, ya, mengulas tentang pentingnya menjaga hidup sehat dengan makan makanan organik misalnya begitu. Kemudian si peresensi ini sudah mempraktekkan itu dan ternyata memang dia merasa kualitas kesehatannya lebih baik dan dia tuliskan itu dalam resensinya. Bisa jadi itu menjadi sebuah nilai lebih. Ini udah ada buktinya loh si presensinya sendiri. Ya, seperti itu. Dia udah bisa merasakan manfaat yang ditulis di dalam buku tersebut. Nah, kemudian kiat berikutnya kita bisa mengulas dari sudut pandang yang unik. Nah, ini perlu sedikit ketajaman atau sensitivitas kita ya. Artinya apa nih kira-kira keunikan dari buku ini yang mungkin eh, yang mungkin luput nih dari pandangan peresensi yang lain ya, resensor yang lain. Karena ketika ya anggaplah misalnya saya jadi juri ya, di depan saya ada mungkin puluhan resensi yang masuk terhadap buku yang sama, itu kemungkinan besar sebagian besar ulasannya juga serupa. Nah, pasti saya akan mencari mana nih ulasan yang kira-kira unik, yang anti mainstream, yang berbeda dari ulasan-ulasan yang lain. Nah, itu ya kalau saya mencoba melihat dari kacamata sebagai juri. Pengen melihat sesuatu pembeda lah ya di dalam sebuah resensi yang membuatnya layak dijadikan pemenang karena dia berhasil membidik suatu unsur yang unik di dalam buku tersebut. Jadi ini sekedar berbagi pengalaman. Waktu novel saya yang The Secret of Room 403 terbit, ya terbitan Indiva, menang di Indiva di 2014 ya, pemenang harapan waktu itu. Banyak nih resensi-resensi terkait buku itu yang dipublikasikan, ya baik yang dimuat di koran ataupun di media online yang kemudian publish oleh peresensinya di sosial media, mereka tag ke saya dan saya baca resensinya. Dan ada salah satu resensi yang menurut saya cukup unik ya, karena dia membidik satu pesan dalam novel itu yang tidak diulas oleh resensor-resensor yang lain. Ya, jadi dia mengulas bagaimana buku itu mengandung unsur satir tentang nilai kemudaratan dari sinetron-sinetron yang banyak beredar saat ini. Nah, saya tidak terpikir bahwa dia bakal mengulas itu ya. Sebagian besar kan resensi terkait buku itu ya mengulas tentang sisi perjalanan hidup tokohnya ya. Karena memang isi novel itu kan berkisah tentang perjalanan hidup. Nah, tetapi resensor yang bersangkutan di luar dugaan saya dia mengulas hal itu gitu ya dari novel tersebut. Dan buat saya itu suatu sisi yang unik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana kita menemukan keunikan nih dari buku atau dari novel yang mau kita resensi pada saat kita mengikutkannya di dalam lomba. Nah, kemudian satu lagi buat judul yang menarik ya. Ini sebenarnya additional lah judul ini, tapi penting juga gitu ya. Kalau udah puluhan resensi yang sampai di meja juri, ya mungkin dia akan terlebih dahulu mencari resensi yang menurutnya punya judul yang menarik ya. Nah, tetapi judul juga tidak boleh clickbait ya, artinya dengan tujuan untuk menarik dibikinlah secara berlebihan, tetapi padahal tidak terlalu relevan juga dengan isinya. Nah, jadi judul harus menarik, tetapi tetap harus relevan dengan isi. Nah, ini mungkin sekedar berbagi pengalaman. Resensi pertama yang saya tulis ya, yang untuk lomba Indiva tahun 2008 itu untuk novelnya Afifah Afra. Saya ingat judul yang saya tulis itu, saya sendiri heran ya kenapa kok bisa saya terpikir menggunakan judul itu waktu itu ya. Jadi judulnya adalah Maskulinitas Seorang Afifah Afra. Jadi kalau saya sekarang berpikir,
kenapa ya yang saya soroti kok penulisnya gitu, maskulinitas seorang Afifah Afrah. Padahal yang saya lakukan kan resensi terhadap bukunya gitu. Nah, tetapi di dalam resensi itulah baru saya jelaskan unsur-unsur maskulin apa sih yang saya temukan ya. Jadi mungkin barangkali karena judulnya yang agak nyeleneh itu juga ya yang bikin juri notice terhadap resensi itu waktu itu barangkali ya. Nah, jadi ya silahkanlah cari judul-judul yang unik tetapi tetap relevan dengan isi buku yang kita resensi. Oke, lanjut. Nah, ini saya sertakan contoh resensi yang pernah saya tulis. Yang ini contoh untuk resensi di media. Waktu itu dimuat di Koran Jakarta tahun 2015. Jadi bukunya judulnya Blog Gratis dan Praktis Omset Fantastis. Ya, itu memang judul bukunya demikian. Jadi waktu itu saya beri judul Mendulang Omset Melalui Internet Bagi Pelaku Bisnis. Ya, jadi dalam judul itu saja kita upayakan nih ketika orang baca judul dia bakal tahu nih bukunya tentang apa dan kira-kira segmennya ke siapa. Ya, jadi karena memang buku itu orientasinya lebih ke pelaku bisnis, makanya saya bunyikan di dalam judulnya. Ya, mendulang omset melalui internet bagi pelaku bisnis. Ya, kemudian di situ saya sertakan data-data bukunya. Ya, oh ya, untuk resensi di media itu usahakan yang diresensi itu buku-buku baru ya. Ya, jadi ya kalaupun lama jangan lebih dari setahun lah ya. Seperti ini 2021 ya paling lama buku 2020 lah yang kita resensi. Tapi utamakanlah buku-buku yang baru terbit ya. Nah, jadi ini mungkin bisa dibaca saja ya. Kira-kira kalau resensi di media itu seperti apa sih ya. Nah, kalau dilihat di sini kan bahasa untuk resensi di media itu kita gunakan bahasa baku, kemudian kita ulas sinopsisnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga ya kalau ini sebenarnya panjang ya, kalau nggak salah 800-an kata ya. Tapi untuk tampilan di sini saya ambil beberapa poinnya saja. Nah, jadi bisa dilihat di situ umumnya yang kita tampilkan dalam resensi itu adalah ulasan singkat tentang isi buku. Ya, jadi ini 3 paragraf yang saya tampilkan ini semuanya ini tentang isi buku. Nah, baru ini di bawahnya ini kesimpulan ya. Dengan uraian yang praktis dan mudah dipahami, buku ini cocok untuk para pelaku bisnis atau pembaca yang ingin meraih penghasilan melalui blog. Buku ini akan membuka wawasan kita bahwa cara gratis bukan hal mustahil untuk meraih omset yang fantastis. Nah, jadi di dalam kesimpulan ini sudah terbaca nih beberapa hal yang yang mewakili buku tersebut ya. Jadi yang pertama uraiannya praktis dan mudah dipahami. Nah, jadi dari situ pembaca bisa tahu oh berarti buku ini nggak belibet, nggak jelimet ya bahasanya populer, mudah dipahami. Nah, kemudian segmentasinya siapa? Buku ini cocok untuk para pelaku bisnis atau pembaca yang ingin meraih penghasilan melalui blog. Nah, dari sini pembaca juga bisa mengukur nih kira-kira buku ini buat saya atau bukan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam kesimpulan itulah kita merangkum hal-hal yang penting dari sebuah resensi. Ini kalau untuk media. Dan kemudian apa nih kira-kira tujuan dan manfaat yang bisa diraih dengan kita baca buku ya. Nah, ini saya tuliskan di sini buku akan buka wawasan, bisa dilakukan manfaatkan sarana blog di internet secara optimal dan seterusnya. Nah, ini ya contoh resensi untuk di media. Oke, lanjut. Nah, ini contoh resensi untuk kompetisi. Ini agak panjang, bukan agak panjang sih menurut saya ini benar-benar panjang ini. Ini saya ikutkan di Republika tahun 2016. Jadi Republika ini cukup sering ya bikin lomba resensi terhadap novel-novel bestseller mereka. Ya, di antaranya karya Terelie, karya Habibur Rahman. Jadi ini yang saya ikutkan untuk resensi novel Ayat-Ayat Cinta 2 dan alhamdulillah ketika itu jadi pemenang pertama. Ini versi aslinya 12 halaman A4 ya, sangat panjang.
Nah, ini saya tampilkan hanya bagian-bagian pentingnya saja, ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat saya mengulas unsur-unsur intrinsiknya nih dalam novel tersebut, ya. Ini panjang lagi nih, tapi saya tampilkan beberapa bagian saja. Nah, jadi apa yang saya lakukan terhadap novel Ayat-Ayat Cinta itu, pertama saya ulas unsur intrinsiknya secara lengkap, ya, mulai dari tema, alur, karakter dan sebagainya. Nah, mungkin di sini bisa dilihat ya, judul yang saya gunakan, manifestasi konsep sastra profetik yang berlandaskan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu judul yang saya pilih. Jadi silakan kalau teman-teman ikut lomba, carilah judul yang sekiranya menarik gitu ya. Yang ketika juri lihat, wah ini apa gitu ya. Nah, itu bisa kita cari-cari yang relevan dengan isi resensinya. Nah, ya, lanjut. Nah, ini saya masih mengulas tentang unsur intrinsik novel Ayat-Ayat Cinta, ya, tentang plotnya. Di situ saya jelaskan tentang konflik, tentang klimaks, ya, pokoknya unsur-unsur intrinsik novel itu saya jelaskan di sini. Nah, ini juga masih tentang unsur intrinsik novelnya, ya. Saya bicara tentang karakter tokoh si Fahri, si Sabina, si Hulya, ya, ada di sini. Oke, lanjut. Nah, itu masih tentang karakter ya, mungkin bisa lanjut. Nah, ini saya masuk pada langsung dengan kesimpulan ya. Jadi novel Ayat Cinta 2 adalah novel yang sangat kita butuhkan saat ini. Mengembangkan semangat menegakkan kemurnian Islam dan seterusnya. Jadi pada bagian penutup resensi ini saya sertakan kesimpulan, manfaat, nilai kebaikan, amanat dari novel Ayat-Ayat Cinta 2 ini. Dan saya juga sertakan di sini harapan Kang Albik terkait novel itu kepada para pembacanya. Ya, baru kemudian di bawah adalah identitas buku. Ya, jadi untuk kalau untuk kompetisi dia lebih fleksibel sih. Seperti ini kan saya meletakkan identitas buku itu di bawah ya. Nah, tapi kalau untuk resensi di media itu biasa formatnya lebih baku. Pada umumnya identitas buku ini diletakkan di awal. Ya, tapi kalau untuk kompetisi ya bebas-bebas saja sih menurut saya, kecuali kalau memang penyelenggaranya mensyaratkan nih harus dibuka dengan identitas buku, nah, misalnya seperti itu ya. Terserah kita mengikuti keinginan penyelenggara ya. Nah, baik. Lanjut. Nah, ini kita udah sampai di bagian terakhir dari materi ini. Ya, ini sekedar harapan saya lah terhadap resensi, terhadap dunia resensi buku saat ini. Ya, mungkin bisa saya bacakan. Ya, ini tepatnya sih yang pinter baca puisi ini yang baca ini ya. Saya nggak terlalu pinter baca puisi. Ya, membaca dan mengulas buku mungkin hanyalah aktivitas sunyi di antara butiran debu. Namun tak banyak yang tahu, itulah caramu untuk menjadi pembaca yang bermutu. Pembaca yang tak sekadar tahu isi buku, tetapi juga mendalaminya agar daya pikir tak jadi beku. Dan sungguh, aku tak ingin ulasan buku hanya tinggal kenangan masa lalu. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan setelah ini mungkin dilanjutkan dengan ini ya, sesi tanya jawab ya, Mbak Yayu ya. Nah, mungkin untuk seterusnya saya kembalikan lagi nih ke moderator untuk meneruskan webinar ini. Baik, Masya Allah teman-teman, seru sekali ya materi dari Mbak Lita. Ini juga sudah banyak pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Cuman sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan karena ada sekitar 30 menit lagi waktu kita untuk sharing dan tanya jawab ini.
Mungkin nanti teman-teman yang mau bertanya secara langsung, secara live bisa open kameranya ya dan angkat tangannya. Nah, sebelum bertanya dari teman-teman ini, aku sendiri sih pengen tanya Mbak Lita. Nah, Mbak Lita sendiri kan membaca bukunya begitu detail, begitu mendalam sehingga mengulasnya itu pun lengkap banget gitu kan tanpa spoiler. Nah, yang ingin aku tanyakan dari pengalaman Mbak Lita sendiri, apa sih sisi mungkin manfaat dari menulis resensi ini secara materi? Tadi kayaknya belum diulas deh. Ya, mungkin selain menang lomba, mungkin atau apa? Karena kalau aku lihat bukan secara kompetensi aja, Mbak Lita pernah juga nulis di media cetak, terus juga ke penerbit dan lain sebagainya. Sambil saya menyortir pertanyaan-pertanyaan lainnya. Silakan Mbak, dijawab Mbak. Ya, kalau secara materi ya jujur aja, kalau untuk menulis resensi ini memang jika tujuan kita itu sebagai penghasilan utama, saya pikir masih jauh lah ya. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, dunia menulis resensi itu saat ini memang tidak seheboh dulu gitu ya. Apalagi sejak pandemi ini banyak media cetak bertumbangan sehingga semakin sedikit media cetak yang memuat resensi. Kalaupun ada yang memuat, tetapi ada juga yang nggak memberikan honor seperti itu. Nah, tapi bukan berarti itu membuat kita pesimis ya. Artinya kita tetap bisa menulis resensi dengan tujuan untuk mendapatkan materi. Pertama itu tentunya ke media-media cetak yang masih memberikan honor ya. Mungkin bisa dilihat di tautan tersebut dan dicari update-nya ya. Karena barangkali itu ada beberapa media juga yang sudah mengubah kebijakannya ya. Itu bisa dilihat di sana. Beberapa media bahkan memberikan honor yang cukup besar. Yang kedua tentunya lewat lomba-lomba resensi seperti ini ya. Walaupun lomba resensi itu terbilang jarang diadakan, tetapi di sisi lain justru peluangnya bisa lebih besar karena peminatnya mungkin tidak sebanyak menulis novel atau cerpen ya. Jadi peluang untuk bisa menang di lomba resensi itu juga ya mudah-mudahan bisa lebih besar. Dan hadiah-hadiah yang dijanjikan untuk lomba resensi menurut saya cukup baik ya. Seperti lomba yang diadakan Republika itu rata-rata itu 1 jutaan lebih ya hadiahnya. Ya lumayan kan, artinya untuk menulis resensi yang katakanlah 1.000 atau 1.500 kata dengan hadiah begitu, ya proporsional lah menurut saya. Sekarang di Indiva juga hadiahnya lumayan ya. Artinya secara materi ya lumayan lah ya kalau memang kita ingin menjadikan itu sebagai salah satu tujuan. Nah, tapi yang penting bagaimana kita meniatkan untuk menulis resensi secara baik. Bagi saya itu dululah yang perlu kita tanamkan ya dalam diri kita. Dan mudah-mudahan ke depan ada yang memang ingin berniat untuk menulis resensi secara rutin. Karena terus terang aja kami para penulis-penulis buku ini masih sangat membutuhkan para peresensi, para resensor ya untuk membantu mempromosikan buku-buku kami. Ya, jadi nanti mungkin saya atau beberapa teman yang bukunya baru terbit, insya Allah mereka akan cari nih ya, akan cari para presensor yang kira-kira bisa membantu promosi buku mereka. Nah, apalagi kalau sudah digandeng penerbit ya, digandeng penerbit ya mudah-mudahan reward yang didapat juga lebih baik gitu ya, tidak hanya sekedar buku aja, mungkin bisa juga berbentuk reward yang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Lita. Ini langsung saja ya membaca pertanyaan dari teman-teman yang lain. Dari Tri Nurhayati Sukoharto. Apakah question ya yang menarik dari sebuah buku penting untuk dituliskan di dalam resensi atau apakah hal penting ditulis dengan bahasa sendiri? Itu Mbak. Quotation Satu-satu mungkin atau maksudnya. quotation ya. Mbak Quotation ini ya, kutipan ya. ya kutipan di buku. Mbak ini saya jawab sampaikan satu persatu atau mengambil 3 pertanyaan dulu? Satu persatu boleh, takut saya lupa. Silakan Mbak. Ya, mungkin saya jawabannya ringkas aja ya, ringkas dan padat gitu.
quotation perlu untuk kita sampaikan ya, khususnya untuk resensi yang diikutkan untuk lomba ataupun untuk resensi untuk blog pribadi. Ya, kecuali kalau untuk di media cetak quotation tidak diperlukan karena takutnya akan mengurangi kuota kata-katanya ya. Cuma 800 kata misalnya, tapi kita udah sertakan quotation, maka ulasannya bisa jadi terbatas. Tapi kalau untuk tujuan lomba, untuk blog silahkan pakai quotation. Ya, apalagi quotation yang memang menurut kita itu berkesan. Quotation yang menurut kita penting. Ya, karena kita tahu di luar sana ada banyak pembaca yang suka baca quotation. Jadi dia juga akan menyenangi buku-buku yang quotation-nya bagus. Dan itu bisa disertakan. Oke, pertanyaan ada 2 kalau nggak salah tadi ya. Ya, apakah hal penting itu ditulis dengan bahasa sendiri atau langsung ngambil dari buku kayaknya? Kalau quotation sebaiknya langsung ditulis dari buku ya. Apalagi kalau quotation itu dari novel. Novel kan biasanya quotationnya itu kata-kata indah gitu ya. Jadi itu sebaiknya tidak kita ubah-ubah lagi. Tapi jangan lupa sertakan halamannya. Ya, misalnya quotation ini kita ambil dari halaman sekian, itu kita tulis. Ya, jadi itu mengungkapkan bahwa quotation itu memang asli tulisan si penulisnya sendiri yang kita kutip, tidak kita ubah-ubah lagi. Oke, itu jawabannya. Oke, saya lanjutkan Mbak dari Rianti di Jogja. Apa yang perlu dihindari dari penulisan resensi buku fiksi maupun non-fiksi? Ya, mungkin tadi ya salah satunya yang nggak boleh spoiler ya Mbak, tapi mungkin ada tambahan dari Mbak Lita. Ya, yang pertama tidak spoiler, yang kedua juga hindari muatan-muatan negatif ya. Artinya walaupun ada sisi-sisi yang mau kita kritisi dari buku itu, usahakanlah untuk menyampaikannya dalam kalimat yang bernuansa membangun, tidak menjatuhkan. Ya, seperti itu. Nah, saya ambil contoh nih dari pengalaman saya juga. Ya, saya waktu zamannya getol-getolnya menulis resensi itu pernah kecele juga sih. Jadi waktu itu ada pengumuman lomba resensi di majalah Anida juga. Ya, jadi saya pikir karena dimuat di Anida, tentu novel ini muatannya Islami gitu ya. Oke, saya ikut, saya beli bukunya, saya baca. Ternyata di luar dugaan saya, novel itu ada muatan porno literasinya. Jadi ada bahasa-bahasa vulgar yang diungkapkan untuk mengungkapkan hubungan seksual. Dan saya sangat kaget waktu itu. Ya, kenapa kok novelnya seperti ini gitu ya. Tapi mau mundur, udah terlanjur beli. Ini gimana caranya ini? Akhirnya saya coba tulis resensinya. Dan terhadap unsur yang begitu itu saya mencoba menjelaskan dengan bahasanya pokoknya intinya bahwa novel itu tetap bisa tampil baik tanpa harus menyertakan hal-hal seperti itu. Nah, kira-kira intinya seperti itu ya. Redaksi persisnya seperti apa saya udah nggak ingat karena udah lama. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi hindari muatan-muatan yang negatif, yang menyudutkan. Tetapi kalau ada unsur yang mau kita kritisi, coba gunakan kalimat yang kira-kira membangun. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Ini ada yang sudah angkat tangan ini dari Rani Rahmawati. Mau langsung open kamera? Silakan. Mana nih? Rani Rahmawati, dipersilakan. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, perkenalkan saya Rani. Untuk pertanyaannya, saya boleh kasih 2 pertanyaan nggak, Bu? Boleh. Ya, boleh. Silakan. Ya. Pertanyaan pertama, tadi Mbak Ria menyebutkan bahwa menyertakan penilaian terhadap buku sesuai perspektif resensi. Nah, pertanyaan saya, orang resensor itu bisa menghasilkan resensi yang objektif, tapi masih memberikan dari resensor itu sendiri gitu. Ya. Pertama, yang kedua, bagaimana sekiranya pembaca pemula dan seorang penulis itu bisa membuat resensi yang bagus. Untuk menilai sebuah buku itu tidak mudah seperti itu apabila kita belum
banyak membaca dan tidak tahu tulisan yang bagus dan baik itu seperti apa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik, Silakan. saya coba jawab pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kita memberikan perspektif yang objektif ya terhadap resensi. Nah, untuk bisa sampai ke sisi objektif ini, yang perlu kita lakukan adalah kita memosisikan diri kita sebagai pembaca awam, ya. Pembaca yang katakanlah baru pertama kali kita baca buku tersebut, dan kita menolkan latar belakang diri kita. Artinya begini ya, ketika saya membaca novel Ayat-Ayat Cinta 2, itu saya mengulasnya dari sudut pandang saya sebagai yang umum ya, bukan seorang muslim yang katakanlah keluaran pesantren seperti itu. Ya, karena kalau saya membidik novel Ayat-Ayat Cinta itu dengan sudut pandang katakanlah seorang yang biasa menerima pelajaran di santri ya, mungkin saya akan menganggap novel itu sebuah novel yang tanpa cacat. Nah, padahal kalau kita lihat kondisi di luar sana, sosok seperti Fahri itu kan sangat sulit kita jumpai ya. Jadi saya mencoba melihat dari kacamata sebagai seorang muslim yang awam, Fahri ini gimana gitu ya. Ya, oke, dia sempurna begitu. Tetapi kesempurnaannya tetap punya sisi yang pantas dikritisi apa enggak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita melihatnya itu dari kacamata seorang pembaca awam. Jadi tidak kita lihatnya dari sudutnya si penulis ya, penulis kan orang pesantren ya, Kang Abik ya gitu. Tidak, kita mencoba melihatnya itu dari kacamata yang lebih luas. Kira-kira seperti itu. Kemudian satu lagi cara menulis resensi untuk pemula. Tipsnya yang pertama yaitu kita harus banyak baca buku ya. Banyak baca buku tujuannya apa? Supaya kita bisa memperoleh banyak kosakata yang yang baik, yang memang cocok untuk ditampilkan di resensi, dan kemudian juga banyak-banyak membaca resensi ya. Nah, jadi dengan kita banyak membaca resensi itu kita punya referensi nih. Kira-kira resensi untuk media itu seperti apa? Resensi yang untuk lomba itu seperti apa? Ya seperti pengalaman saya saat nulis resensi untuk Indiva dulu juga, saya seorang pemula, saya nggak pernah nulis resensi sebelumnya. Jadi itulah cara yang saya pakai. Saya banyak baca buku dan banyak membaca resensi. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Barangkali ada pertanyaan lain untuk dijawab. Itu mikrofonnya belum hidup loh. Iya. Maaf nih. Ini pertanyaan dari Kana Surabaya. Apakah saat menulis resensi perlu mengkopas poin-poin pentingnya dan menyertai dengan halaman bukunya? Ini mungkin jawabannya singkat ya Mbak, jadi saya bacain Ya, perlu. Ya. Ya, itu jawabannya Perlu cuma ya, Mbak, satu, ya? perlu. Ya, sertakan perlu. poin penting dan sertakan halamannya. Halamannya ya. Baik, ini pertanyaan yang cukup panjang nih dari Hamim Eta nih, dari Hamim di Surabaya. Pertama, pernah melakukan evaluasikah saat mengikuti lomba resensi dan terus belum berkesempatan menang? Evaluasi dari resensi yang belum menang itu biasanya dari sisi apa kekurangannya? Itu pertanyaan pertama, Mbak. Yang kedua, meresensi buku yang fokus pada satu halaman lebih menarik, artinya sebaiknya resensi itu kita nggak mengangkat semua ulasan yang ada di bukunya ya, Mbak. Apakah tetap bisa komprehensif? Yang pertanyaan ketiga, kalau di resensi media apa aja yang perlu dihindari? Media itu mungkin sensitif. Yang keempat, ada tips kalimat pamungkas yang bisa membuat pembaca penasaran, tapi juga bisa punya gambaran dari buku yang kita resensi. Terima kasih Mbak Lita. Nah, ini lengkap pertanyaannya ya. Oke. Silakan Mbak. Tadi apa tadi?
Yang pertama, Pertanyaan pertamanya tadi apa? saat melakukan mengikuti Evaluasi lomba ya. evaluasi ya. Heeh. Evaluasinya dari sisi apa Evaluasi kekurangannya? Ya. kekurangannya. Mm-mm. Seandainya kita tahu resensi milik pemenang lombanya seperti apa, kita bisa melakukan perbandingan di situ, ya. Kecuali kalau memang kita nggak tahu nih resensi yang menang kayak apa ya, agak sulit kita menerka-nerka kekurangan resensi kita di mana gitu ya. Jadi sebaik kalau mau melakukan evaluasi, kita ketahui dulu nih, kita cari informasi dulu seperti apa tulisan resensi yang menang lomba. Nah kalau untuk sekarang sih sepertinya nggak terlalu sulit ya, karena lomba-lomba itu kan biasanya digelar secara online, media pemuatan itu di blog pribadi, sehingga gampang kita akses. Lihat resensi seperti apa, baru kita ukur nih dengan resensi kita. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya? Ada 3 ya kalau nggak salah pertanyaannya ya. Yang kedua tadi terkait apa ya? Oke. Saya ulang ya Mbak, nomor 2 pertanyaannya. Boleh, nomor 2-nya. Ya, meresensi buku yang fokus pada satu halaman yang lebih menarik, artinya sebaiknya resensi itu nggak mengangkat semua ulasan yang ada di buku ya Mbak. Apakah nanti tetap bisa komprehensif? Kalau hanya apa satu halaman saja, menurut saya itu tidak komprehensif. Jadi itulah pentingnya mengapa kita harus membaca buku itu secara utuh dari awal sampai akhir. Jadi pada resensi itu bagaimana kita merangkum keseluruhan isi buku itu dalam bentuk ulasan. Kita hanya meresensi bagian-bagian awalnya saja, barangkali justru bagian penting buku itu ada di bagian-bagian akhir. Tidak resensi kita. Biarkanlah tetap membaca secara utuh dan menuliskan resensi merangkum poin penting dalam kita. Kemudian satu lagi tadi. Kalau di resensi media, apa saja yang perlu dihindari? Kan beberapa media ada yang sensitif. Ya, yang jelas apa hal yang bermuatan sara itu kita skip, jangan sampai disertakan. Ya, kemudian jangan sampai apa menyertakan hal-hal yang negatif ya. Kita boleh menyertakan kritik, tetapi kritik yang memang relevan dengan isi buku itu dan tidak menjatuhkan si penulisnya. Ya, seperti itu kira-kira. Seperti yang tadi saya contohkan dari resensi untuk buku Robohnya Asuransi Kami, kritik yang disertakan si penulis adalah bahwa dalam buku itu tidak mengulas akar permasalahan runtuhnya asuransi Bumi Putra. Nah, cukup gitu ya, tidak boleh kita menggunakan kata-kata yang bermuatan apa ya negatif, menyudutkan ya, jangan sampai itu digunakan. Dan minimalisir juga penggunaan kata yang terlalu subjektif ya. Menurut saya, menurut pandangan saya, nah itu tidak muncul di dalam resensi media, itu tidak seperti itu ya. Kalau mau menyertakan dalam resensi pribadi atau resensi untuk kompetisi, mungkin bisa kita gunakan, tetapi lebih menyoroti hubungan pengalaman pribadi kita terkait buku itu ya. Karena kalau kita terlalu banyak menggunakan kata menurut saya, menurut pandangan saya, unsur subjektivitasnya yang akan lebih. Oke. Baik, ini lanjut. dari Hamim, apa tanggapannya? Mau open kamera atau di chat aja? Silakan. Karena ada pertanyaan yang keempat yang belum terjawab ini. Adakah tips membuat kalimat pamungkas yang bisa membuat saran tapi juga bisa gambaran dari buku? Kalimat pamungkas itu bisa berupa ajakan kepada pembaca, bisa berupa quotation ya, quotation yang bagus dari buku itu. Ya, seperti misalnya resensi saya untuk novel Air Cinta 2, itu saya tutup dari harapan Kang Abik terkait buku itu. Ya, dan harapan itu kalau nggak salah saya temukan apa di kata pengantar, apa di Republika ya, saya ambil. Nah, itu saya jadikan sebagai penutupnya. Nah, bisa juga pesan moral buku itu sebagai penutupnya. Atau bisa juga berupa apa ya?
pertanyaan yang menggantung bisa juga. Ya, pokoknya apa nih kira-kira yang bakal membangkitkan rasa penasaran, rasa ketertarikan pembaca, itu bisa kita sertakan pada bagian penutup sebuah resensi. Nah, kalau itu resensi pribadi, bisa kita tutup dengan apa ya? Pengalaman pribadi kita terkait buku itu. Bisa kita bagian ujung, bagian penutup. Karena biasanya pembaca itu justru yang paling berkesan pada dia itu di bagian penutupnya gitu ya. Jadi apa nih yang bakal saya dapatkan setelah membaca buku ini. Nah, kira-kira itu ya. Oke, tadi ada Hamim yang mau berbicara. Mungkin open kamera ya. Silakan buka aja open voice-nya. Bisa silakan. Terima kasih Mbak Naksa. Ya, monggo. Aku belum bisa open cam karena ini bisa masih kecil. Ya, Lagi nangis. silakan. Maaf. Ya, jadi pertanyaan yang pertama itu berkaitan tentang Mbak kan bilang bahwa untuk resensi itu lebih banyak menangnya ketimbang kalahnya. Nah, ketika kalah, apakah pernah dari Mbak Lita sendiri itu bikin evaluasi gitu kan? Biasanya ada tuh orang aku kok nggak sih, itu akhirnya bikin evaluasi gitu. Pernahkah gitu? Kalau pernah seperti apa? Kalau enggak, mungkin jawaban yang tadi sudah cukup memuaskan. Terus yang kedua terkait dengan ulasan. Jadi maksud saya itu tadi kan Mbak bilang bahwa saya pernah menjuri dan di menjuri itu ada seorang resener yang itu mengangkat suatu hal yang kayaknya sudut pandangnya tuh beda dengan resener yang lain gitu. Unik gitu loh. Saya menangkapnya bahwa oh berarti resensi yang baik itu adalah resensi yang satu hal. Nah, tapi satu hal ini apakah bisa mewakili isi semua ulasan gitu loh, isi dari semua buku kayak gitu. Nah, itu maksudnya itu pertanyaannya. Atau salah penanggapan saya itu dari yang disampaikan Mbak Lita. Gitu. Makasih Mbak. Sama-sama. Baik, Oke, untuk silakan, evaluasi ya. Untuk evaluasi pernah saya lakukan, khususnya untuk resensi yang memang resensi pemenang lombanya itu bisa saya baca. Nah, kecuali kalau saya tak punya akses untuk membaca resensi yang pemenang, ya paling-paling mungkin saya resensi, mungkin resensi yang saya tulis ini tidak sesuai sama selera penyelenggara, ya atau mungkin kurang lengkap, kurang tajam gitu. Dan kemudian dari sisi keunikan itu maksud saya tuh tidak menjadi fokus, tetapi disertakan gitu ya. Nah, jadi analoginya beginilah, ada mungkin 10 resensi yang mengulas dengan isi yang 75% relatif sama ya, tentang isi buku, tentang mungkin poin-poin pentingnya, tentang unsur-unsur intrinsiknya kalau itu novel. Nah, tetapi ternyata ada satu buku nih yang menambahkan 75% itu jadi 90. Nah, penambahannya itulah sisi uniknya ya. Jadi kalau yang lain semua mungkin bakal dapat nilai sama 75%, ya mungkin ada yang bahasanya lebih baik dapat 80. Tetapi ada satu nih, dia menyertakan ya. Jadi bukan hanya dia fokus di sisi uniknya itu saja, tetapi itu sebagai additionalnya, sebagai penyertaannya. Jadi selain dia mengulas secara komprehensif isi buku, dia sertakan juga keunikan buku itu. Nah, itulah yang menjadi additional, menjadi nilai ekstra buat dia. Ya, jadi keunikan itu adalah sebagai tambahan, ya, bukan itu yang menjadi. Jadi sisi komprehensif bukunya tetap terwakili. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, saya baca di kolom chat ya Mbak ya. Dari Esti Sidoarjo. Identitas buku itu apakah termasuk editor, ilustrator, dan lain-lainnya, atau seperlunya saja? Secara umum, identitas buku untuk resensi yang perlu kita tampilkan itu judul buku, nama penulis, penerbit, tahun, jumlah halaman, jenis buku, dan ISBN. Harga juga kadang ditambahkan. Tapi seperti ilustrator, editor itu nggak perlu ditambahkan. Karena itu kan tim yang bekerja di balik buku. Ya, seperti itu. Dari Niko Tiana di Brebes. Mbak Lita, bagaimana tips dan trik membuat judul resensi yang menarik? Poin apa saja ya yang perlu diperhatikan?
untuk membuat judul yang menarik itu bisa kita ambil dari pesan, ya, dari pesan keseluruhan isi buku. Ya, seperti contoh yang novel Ayat-ayat Cinta 2 itu, saya mengambilnya kan manifestasi sastra profetik. Ya, jadi kita tahu novel Kang Abik itu kan sastra Islami ya. Jadi itulah yang saya munculkan di dalam judul. Nah, kemudian amanat buku itu kan Kang Abik itu berusaha menggambarkan Islam yang amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi tidak hanya kita menegakkan amal ibadah sendiri, tapi juga bagaimana menjadi contoh bagi lingkungan. Nah itu. Jadi pertama kita bisa ambil dari pesan atau amanat dari buku. Dan yang kedua, bisa juga dari sisi unik dari buku itu. Nah, sisi unik inilah yang butuh ketajaman kita untuk menggali. Apa sih yang bisa kita munculkan ya sisi uniknya? Seperti apa? Contoh yang novel Afifah itu kan judulnya saya pakai maskulinitas seorang Afifah Afra. Nah, jadi maskulinitas itu sebenarnya saya mengambilnya dari cara Afifah Afra menuliskan novel itu. Nah, itu bisa kita munculkan. Ya, mungkin bisa dilihat ya dari judul-judul apa resensi yang pernah saya tulis, yang pernah menang. Kalau nggak salah untuk novel Terelie itu juga pernah ya tentang 5 pesan, 5 ini apa gitu ya, saya lupa. Pokoknya karena memang isi novelnya itu tentang pesan yang kebetulan jumlahnya ada 5 gitu. Nah, itu bisa kita cari dari buku yang kita resensi. Nah, kita juga bisa menggunakan kata-kata yang tidak lazim tetapi bermakna sama ya. Artinya kata-kata yang jarang muncul tapi maknanya mengarah ke situ. Silakan ya, seperti sastra profetik. Ya, mungkin sebagian orang tahu, sebagian orang tidak. Istilah umum untuk sastra profetik itu adalah sastra Islami ya, tapi saya gunakan istilah sastra profetik. Seperti itu. Oke, terima kasih atas penjabarannya. Ini semakin menarik, pertanyaannya semakin banyak. Hanya saja waktunya sekitar 6 menit lagi nih, mungkin ada teman-teman yang mau open kamera. Oke, persiapan ini buku-bukunya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang Anda mau bertanya lagi, Mbak, aku juga mau tambah pertanyaan nih. Kira-kira kalau menulis resensi itu untuk pembanding buku, itu diperlukan beberapa buku, Mbak? Apakah cukup hanya satu pembandingnya saja, atau diperlukan 2 atau 3 dari penulis yang sama mungkin? Dari misalnya kita mau resensi buku tentang Kang Abik, itu buku novel Kang Abik sebelumnya itu apa cukup hanya satu saja atau beberapa buku? Ya, kalau misalnya buku-buku yang bersangkutan sebelumnya itu stereotip ya, seragam. Kita bisa mengambilnya secara umum. Jadi misalnya begini, kita tahu novel Kang Abik stereotipnya novel Ami ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat apa sih yang membedakan Ayat-ayat Cinta 2 ini dibanding novel-novel Islami Kang Abik sebelumnya, ya seperti itu. Kecuali kalau si penulis ini memang dia prolifik ya. Prolifik itu artinya dia menulis berbagai macam genre. Kita bisa ambil perbandingan dari genre yang sejenis. Ya, misalnya siapa ya penulis yang prolifik? Mungkin seperti kayak Maya Lestari ya yang menang di Indiva juga. Dia kan nulis novel remaja juga, dewasa juga, anak juga. Ketika kita mengulas novel anak, maka yang jadi perbandingan adalah novel anak yang dia tulis juga ya. Jadi kita tidak bandingkan dengan novel remaja, dewasa sepertinya. Cari novel yang genrenya sama. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih sudah sangat lengkap sekali. Ini teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Sepertinya ada yang melambai tangan itu. Oke, silakan open kameranya jika yang sudah melambaikan tangan. Kayaknya Ivan udah dari tadi nih. Monggo Ivan, silakan. Iya, singkat aja ya. Saya baca 13 media yang dibagikan. Saya update itu ada beberapa media yang sempat ganti, email maupun ketentuan. Jadi saya izin pendapat. Terus kemudian ada lagi di chat itu sudah ada orang yang masih ada resensi, tapi tidak semua orang yang tidak semua orang yang menerima resensi itu ya. Karena saya gambar resensi di koran ini. Iya, saya izin tanya. Ini selama ini saya di koran yang dulu pernah ikut lomba sama sekali karena kan isi resensi kan terbilang menarik dan juga unik. Nah ini saya nanyakan gimana, bagaimana
buat resensi yang lebih kritis karena kurang tempo sama jawaban itu biasanya lebih kritis itu, dan saya berkali-kali kirim tiba-tiba udah muat gara-gara ya kalau saya nggak bagus atau sebagainya. Nah itu saya tipsnya itu apa aja, mungkin gimana memuat resensi di koran yang terbilang kritis ini. Yang kedua itu mungkin di tipsnya pernah mengalami kegagalan saat mengirim lomba resensi itu. Mungkin mau bimbingannya karena saya pribadi saya ikut lomba, cuman ada sempat beli buku gitu. Nah itu bimbingannya gitu sih, karena saya mengabdi di koran. Itu sih Kak Riana Wanti, itu tadi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Lita, ini pertanyaannya bagaimana sih membuat resensi di media termasuk koran gitu ya, itu yang kritis gitu kan dan menarik tentunya kan. Silakan Mbak. Ya, kalau untuk menghasilkan resensi yang kritis berarti ada sisi-sisi yang memang perlu dikritisi dari buku tersebut ya. Nah itu, jadi sisi-sisi mana nih yang mau kita kritisi? Nah itu yang pertama. Yang kedua kita harus lihat-lihat dulu korannya ya, karena tidak semua koran juga memiliki kecenderungan untuk membuat tulisan yang kritis. Ya ada sebagian koran ya yang oke nih, tulisan yang kritis dia terima, tapi ada juga yang tidak. Dan yang kritis ini biasanya yang lebih baik itu yang relevan dengan kekinian. Ya, karena umumnya kan resensi untuk koran adalah untuk buku-buku baru. Jadi kira-kira kritiknya itu apa nih relevansinya dengan masa sekarang ya. Misalnya kalau sekarang mungkin masa COVID ya ada buku yang mengangkat tentang vaksin, ya mungkin kritisnya bisa dikaitkan dengan vaksin ya seperti itu. Nah, jadi menyoroti satu hal yang memang baru dan relevan dengan kondisi yang kita alami saat ini, itu bisa menjadi poin plus dalam kita melakukan kritik terhadap buku tersebut. Nah, seperti itu. Nah, seperti contoh lagi yang tadi saya sudah sampaikan berkali-kali tentang asuransi Bumi Putra, ya artinya baca penasaran, pengen tahu kenapa asuransi yang sebesar Bumi Putra itu bisa roboh. Nah, tetapi ternyata hal itu tidak muncul di dalam buku sang penulis. Nah, itulah yang menjadi bahan kritik si resensornya. Ya, artinya mungkin dia sebagai pembaca udah berharap, berekspektasi bakal menemukan itu nih di dalam buku. Ya, dia penasaran apa nih Bumi Putra. Ternyata dia nggak ketemu itu. Nah, itu yang diangkat sebagai bahan kritik ya, yang berhubungan dengan kekinian dan juga berhubungan yang barangkali bisa kita baca apa nih ekspektasi terbesar pembaca dari buku itu, tapi tidak ketemu. Itu bisa kita angkat sebagai bahan kritik ya, yang kritis. Apalagi tadi ya pertanyaannya, ada 2 ya kalau nggak salah ya. Catatan aku cuma 1 nih. Satu ya, cuma 1. Oke. Ini udah jam 12 tapi ada 3 pertanyaan lagi. Saya bacakan singkat aja ya Mbak. Mungkin bisa diulas secara bersamaan. Baik, dari Wardah Surabaya, ada beberapa novel yang memiliki kekurangan. Bagaimana menunjukkan kekurangan buku tersebut tanpa kesan menjatuhkan buku. Yang kedua, Rianti di Jogja, ada waktu tertentu nggak Mbak untuk umur buku yang akan diresensi? Oh tadi kayaknya sudah diulas ya Mbak, tapi mungkin bisa disebutkan lagi. Yang ketiga dari Eli Wahyuni, Mbak mohon dijelaskan modal utama resensor pemula. Terima kasih. Oke. Yang pertama tadi, bagaimana untuk buku-buku yang punya unsur negatif ya gitu. Jadi berarti di dalam ulasannya itu usahakan kita menggunakan kata saran ya, kata yang bermuatan. Misalnya alurnya terlalu datar ya, alurnya terlalu datar begitu. Mungkin lebih baik kita utarakan seperti ini. Sepertinya novel ini bakal lebih seru apabila ritme alurnya ditingkatkan. Ya. Ucapkan alur novel ini terlalu datar, membosankan, bertele-tele, tidak bahasa itu yang kita lakukan. Tetapi yang hal yang baik yang bisa dimunculkan apabila alurnya itu berubah. Ya, jadi buku ini
akan lebih seru, akan lebih menarik untuk dinikmati apabila ritme alurnya ditingkatkan atau konfliknya dipertajam. Nah, kira-kira seperti itu. Kita munculkan dalam bahasa-bahasa yang positif, ya. Seperti contoh tadi saya mengikuti lomba mengulas novel yang ada muatan porno di situ. Yang saya tidak bermuatan porno literasi, kata-katanya terlalu vulgar begini-begini, tidak. Saya tidak menggunakan kalimat itu. Tapi saya gunakan adalah bahwa buku ini akan bisa tampil lebih menarik, lebih elegan, lebih baik tanpa harus menyertakan hal-hal seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian bekal untuk seorang presenter pemula, yang pertama itu harus banyak baca buku. Yang kedua, harus banyak baca resensi buku. Yang ketiga adalah pada saat membaca, sertakan daya analisa kita terhadap buku. Ya, jadi tidak sekedar kita baca, kita juga harus dibekali dengan pengetahuan terhadap buku. Ya, misalnya kita mau mengulas tentang novel, berarti kita harus tahu dulu nih apa aja sih unsur intrinsik novel, alur itu apa, konflik itu apa, penokohan yang baik itu seperti apa. Itu kita harus punya bekal dulu sebelum kita menulis resensinya. Begitu juga pada saat mengulas novel non-fiksi. Non-fiksi itu kan biasanya ada bab, ada subbab ya. Kemudian kalau sebagian ada polanya how to. Kita harus tahu nih format penulisan how to yang benar itu seperti apa. Ya, minimal bekal-bekal dasar itu harus kita punya dulu sebelum kita mengulas sebuah buku. Insya Allah ini pemilihan diksi yang dibangun oleh Mbak Lita tadi tentang kekurangan buku sangat bagus ini komen dari Hamid. Oke, ini tadi udah dijawab ya Mbak, umur buku yang akan diresensi buku ya. Baru minimal jadi, setahun lah, tahun terbit. Ya, itu untuk media cetak ya teman-teman. Tapi kalau untuk di blog, misalnya teman-teman punya blog khusus untuk bebas resensi, aja. bebas aja ya Mbak ya. Baik teman-teman, ini seru sekali dan semoga nanti yang hadir ini semuanya mengikuti lomba resensi Indiva ya, dan semoga ada yang menang nih di sini. Nah, karena sudah diulas sangat detail dan sangat pokoknya udah belak-belakan banget ini pemenangnya. Jempol ini dari Ivan udah jempol katanya, Masya Allah. Baik, karena waktunya sudah selesai, sudah berakhir, kita selesaikan dulu di sini. Untuk closingnya, silakan Mbak Lita. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara Forum Lingkar Pena yang sudah mengadakan webinar yang sangat bermanfaat ini. Harapan saya mudah-mudahan juga besar manfaatnya kepada kita semua yang hadir di sini. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah sudi mengikuti webinar ini. Ya, mudah-mudahan ini kan kita sekalian beramal ya, berdonasi untuk rekan-rekan kita yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan dapat menjadi amal kebaikan buat kita semua juga. Dan harapan saya terkait resensi, mudah-mudahan setelah ini teman-teman mau untuk rutin ya membaca dan menulis resensi, karena ini sangat besar kontribusinya terhadap dunia literasi kita saat ini. Mudah-mudahan ke depannya nanti masa pandemi ini tidak menghalangi munculnya event-event resensi ya, untuk membangkitkan kembali nih gairah menulis resensi. Jadi saya tidak ingin resensi itu seperti saya ungkapkan di slide tadi, jangan sampai resensi itu hanya masa lalu. Ke depan dan ke depannya kita tetap butuh resensi dan kita tetap harus menulis resensi. Baik, terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian ini. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, indah sekali ya pertemuan kita pada siang hari ini, karena kita diliputi dengan banyak ilmu, termasuk resensi buku. Jadi semoga nanti teman-teman yang ada di sini banyak mengulas buku-buku, terutama buku karya Forum Lingkar Pena tentunya ya. Jadi teman-teman yang di wilayah ataupun yang di cabang itu sudah punya bekal ilmu untuk meresensi buku antar anggotanya. Insya Allah, kalau bayangkan saja kalau satu buku di wilayah itu diresensi oleh sekitar berapa sini 39 orang misalnya gitu kan, kita saling bisa memberi masukan untuk buku tersebut, akan sangat bermanfaat bagi teman-teman ataupun masyarakat di luar sana.
Alhamdulillah siang hari ini kita usai untuk mengulas materi tentang meresensi, tips menulis resensi buku untuk kompetensi terutama, dan semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan kesalahan, saya sebagai moderator mohon maaf. Apabila dan kilap dan salah, saya pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.